Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami pada pembelajaran PPKN. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas seputar model pembelajaran Group Investigation dan model Inquiry Based Learning. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Mutia dengan NIM 12210016. Yang kedua, Yulan dengan NIM 12210027. Yang ketiga, Eli dengan NIM 12210028. Yang keempat, Yuniarti dengan NIM 12210029. Dan yang terakhir, Raju Dikensyah dengan NIM 12210036. Saya akan menjelaskan model pembelajaran Group Investigation. Model pembelajaran Group Investigation adalah salah satu pendekatan pembelajaran kooperatif di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelidiki topik tertentu. Dalam model ini, siswa bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan menyusun laporan atau presentasi tentang temuan mereka. Setiap anggota memiliki kelompok peran dan tanggung jawab tertentu dalam proses penyelidikan, sehingga mendorong kerjasama dan partisipasi aktif dari setiap anggota. Model pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sosial, keterampilan pemecahan masalah, dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran melalui kolaborasi dan diskusi dalam kelompok. Dengan menggunakan pendekatan group investigation, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kerjasama tim, yang merupakan keterampilan penting yang diperlukan di dunia nyata. Model ini juga mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran mereka sendiri, sehingga meningkatkan motivasi dan minat belajar. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah model group investigation. Yang pertama, pemilihan topik. Anggota kelompok bersama-sama memilih topik atau masalah yang akan diselidiki. Topik ini biasanya terkait dengan materi pelajaran yang sedang dipelajari. Yang kedua, pembagian tugas. Setelah topik dipilih, anggota kelompok membagi tugas sesuai dengan keahlian dan minat masing-masing anggota. Setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab tertentu dalam penyelidikan. Yang ketiga, pengumpulan informasi. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik yang dipilih. Mereka dapat menggunakan berbagai sumber seperti buku, jurnal, internet, atau wawancara. Yang keempat, analisis data. Setelah mengumpulkan informasi, anggota kelompok bekerja sama untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Mereka dapat menggunakan metode analisis tertentu dengan sesuai kebutuhan penyelidikan. Yang kelima, penyusunan laporan atau presentasi. Berdasarkan hasil analisis data, anggota kelompok menyusun laporan atau presentasi yang berisi temuan mereka. Laporan atau presentasi ini dapat disampaikan kepada seluruh kelas atau guru sebagai hasil akhir dari penyelidikan. Yang keenam, diskusi dan refleksi. Setelah presentasi atau penyampaian laporan, anggota kelompok berdiskusi tentang temuan mereka dan melakukan refleksi terhadap proses penyelidikan. Mereka dapat mengevaluasi keberhasilan kelompok dalam mencapai tujuan penyelidikan. Yang ketujuh, evaluasi. Guru atau anggota kelompok dapat melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran group investigation ini. Evaluasi dapat dilakukan untuk mengevaluasi pemahaman siswa, keterampilan kerjasama, dan hasil akhir penyelidikan. Selanjutnya ialah contoh model pembelajaran group investigation. Sebagai contoh, penerapan model pembelajaran group investigation di sekolah dasar, mari kita ambil sebuah contoh di kelas matematika, di mana siswa kelas 4 bekerja dalam kelompok untuk menyelidiki konsep pengukuran panjang. Berikut adalah langkah-langkah penerapan model pembelajaran group investigation dalam konteks ini. Yang pertama, pemilihan topik. Guru memilih topik pengukuran panjang sebagai fokus penyelidikan untuk siswa kelas 4.
Yang kedua, siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan setiap kelompok diberikan tugas yang berbeda terkait dengan pengukuran panjang. Misalnya, mengukur panjang masa, panjang buku, atau panjang ruang kelas. Yang ketiga, setiap kelompok bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang cara mengukur panjang dengan menggunakan alat ukur yang tepat seperti penggaris atau meteran. Yang keempat, siswa dalam kelompok melakukan pengukuran panjang dengan alat ukur yang diberikan dan mencatat hasil pengukuran mereka. Mereka membandingkan hasil pengukuran dan mencari pola atau kesimpulan. Lalu, yang kelima, setiap kelompok menyusun laporan singkat atau presentasi tentang pengalaman mereka dalam mengukur panjang, termasuk hasil pengukurannya dan kesimpulan yang mereka dapatkan. Dan yang keenam, setiap kelompok mempresentasikan hasil pengukuran dan kesimpulan mereka kepada kelas. Setelah presentasi, dilakukan sesi diskusi di mana siswa dapat bertanya dan berbagi pengetahuan. Dan yang terakhir, guru mengevaluasi presentasi kelompok berdasarkan keberhasilan mereka dalam mengukur panjang dengan tepat, kerjasama dalam kelompok, dan pemahaman tentang konsep pengukuran panjang. Nah, yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran group investigation. Yang pertama yaitu kelebihan. Dirancang untuk membantu terjadinya pembagian tanggung jawab ketika siswa mengikuti pembelajaran. Yang kedua, berorientasi menuju pembentukan siswa menjadi manusia sosial. Yang ketiga, dapat mengembangkan kreativitas siswa baik secara individu maupun kelompok. Yang keempat, memberikan kesempatan berkolaborasi dengan teman sebaya dalam bentuk diskusi kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Nah, yang berikutnya yaitu kekurangan. Sedikitnya materi yang tersampaikan pada satu kali pertemuan. Yang kedua, sulitnya memberikan penilaian secara personal. Yang ketiga, tidak semua topik cocok dengan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Diskusi kelompok biasanya berjalan kurang efektif. Dan yang terakhir yaitu siswa tidak tuntas memahami materi persyaratan akan mengalami kesulitan saat menggunakan model ini. Materi selanjutnya yaitu pengertian model inquiry-based learning. Inquiry-based learning atau pembelajaran berbasis inquiry merupakan pendekatan pendidikan yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar mereka. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang berpusat pada guru, di mana informasi disajikan kepada siswa secara pasif. Pembelajaran berbasis inquiry mendorong siswa untuk bertanya, menyelidiki, menjelajahi, dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Pembelajaran berbasis inquiry ditandai oleh prinsip-prinsip utama. Yang pertama, rasa ingin tahu atau bertanya. Siswa didorong untuk bertanya, mengeksplorasi topik yang menarik bagi mereka, dan mengembangkan pertanyaan mereka sendiri. Yang kedua, investigasi dan eksplorasi. Siswa terlibat dalam kegiatan praktik, eksperimen, dan penelitian untuk mengumpulkan informasi dan memperdalam pemahaman mereka tentang subjek tersebut. Yang ketiga, berpikir kritis dan memecahkan masalah. Siswa menganalisis informasi, menyimpulkan, dan memecahkan masalah dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Yang keempat, kolaborasi dan komunikasi. Pembelajaran berbasis inquiry sering melibatkan kerja kelompok, diskusi, dan presentasi, di mana siswa berbagi temuan mereka dan belajar satu sama lain. Yang kelima, refleksi dan evaluasi. Siswa merefleksikan proses belajar mereka, mengevaluasi kemajuan mereka, dan membuat hubungan antara informasi baru dan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Dengan mempromosikan pembelajaran aktif, berpikir kritis, dan keterampilan pemecahan masalah, pembelajaran berbasis inquiry bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang materi pelajaran dan mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir secara independen dan kreatif. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran inquiry-based learning.
yang dimana ada 6 langkah. Yang pertama, stimulation, yaitu guru memulai pembelajaran dengan bertanya kepada siswa terkait permasalahan yang sering terjadi. Yang kedua, problem statement, di mana siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan dan mencari tahu cara untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, data collection, di mana siswa mencari informasi yang relevan. Yang keempat yaitu data processing, yang di mana data yang didapat dapat diolah dengan benar dan ditafsirkan dengan logis. Yang kelima yaitu verification, yang di mana hasil data yang sudah diolah dapat diperiksa kebenarannya. Yang keenam yaitu generalization, yang di mana tahap akhir siswa menyimpulkan hasil analisisnya dan dipresentasikan di depan kelas. Contoh penerapan dari inquiry based learning. Yang pertama yaitu menyusun pertanyaan. Guru meminta siswa untuk menyusun pertanyaan terkait polusi air, misalnya bagaimana polusi air memengaruhi lingkungan dan kesehatan manusia. 2. Pengumpulan informasi. Siswa diminta untuk mencari informasi tentang polusi air dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, dan situs web terpercaya. Mereka juga dapat melakukan eksperimen sederhana untuk mengamati efek polusi air. Yang ketiga, menganalisis informasi. Siswa bekerja dalam kelompok untuk menganalisis data yang mereka kumpulkan, mengidentifikasi polutan yang ditemukan dalam air, dan memahami dampaknya. Yang keempat, membuat kesimpulan. Berdasarkan analisis data, siswa membuat kesimpulan tentang efek polusi air dan mengajukan solusi untuk mengurangi dampak negatifnya. Yang kelima, ada berbagai temuan. Setiap kelompok siswa mempresentasikan temuan dan kesimpulan mereka ke depan kelas, memfasilitasi diskusi dan pertukaran ide. Lalu yang terakhir ada refleksi. Siswa melakukan refleksi tentang proses pengajaran mereka, apa yang mereka pelajari dan bagaimana mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan model pembelajaran IBL ini dalam pembelajaran tentang fungsi air tidak hanya membantu siswa memahami konsep ilmiah, tetapi juga mengembangkan keterampilan penelitian, berpikir kritis, dan kolaborasi dengan teman sekelas. Selain itu, siswa juga belajar tentang pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan melalui pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inquiry based learning. Nah, yang kelebihannya yaitu yang pertama, menambah daya ingat. Yang kedua, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan aktif. Yang ketiga, membuat siswa bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan respon belajar siswa. Yang kelima, memberikan kebebasan siswa untuk belajar secara mandiri. Dan yang keenam yaitu dapat mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan siswa. Adapun kekurangannya yaitu membutuhkan waktu dalam persiapan mental siswa. Yang kedua, memerlukan waktu yang panjang dalam penerapan model pembelajaran ini. Sekian video dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.